Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat cupang dimanapun anda berada, baik di dunia nyata maupun dunia gaib yang pastinya masih di atas permukaan air. Gimana kabarnya sobat cupang? Mudah-mudahan selalu sehat ya, dan tetap semangat untuk memelihara atau merawat ikan cupang. Baik, ketemu lagi dengan saya Bang Kumis Cupang. Di video kali ini saya ingin mereview ya, apa ya, kebetulan saya hari ini mengawinkan ada tiga pasang cupang. Jadi ada yang yellow banana, yang plakat, ada juga yang serit ya atau krontel yellow banana juga ya. Ini tiga pasang ya. Jadi hal yang terpenting yang pertama adalah wadahnya ya. Wadah kita pastikan ya tidak terlalu besar. Nah, yang satu ini adalah half moon ya, half moon. Oke, jangan di skip, jangan lupa bikin kopi. Jangan lupa di subscribe biar mantap, biar asoy, go boy. Ahai. Nah, ini dia sobat cupang. Yang saya bilang tadi ini adalah yellow banana serit ya atau krontel. Saya kawinkan dengan FCCP. Nah, saya penasaran ini gimana hasilnya nanti ya sobat cupang. Kemudian yang kedua adalah yellow banana juga, tapi saya kawinkan juga masih dengan FCCP ya, masih sama. Dan yang terakhir ini adalah murni half moon. Nah, yang terpenting hal pertama adalah wadahnya dulu ya, kita perhatikan wadahnya jangan terlalu besar, cukup sekitar 20 x 20 cm, atau bisa menggunakan bak lain, atau bisa kita menggunakan ember berbentuk seperti ini ya sobat cupang. Jadi jangan terlalu besar-besar banget. Yang kedua adalah ketinggian air. Nah, ketinggian air kurang lebih sekitar segini ya, 8 sampai 10 cm ketinggian air. Usahakan menggunakan air yang sudah diendapkan ya. Artinya diendapkan adalah air yang sudah kita biarkan kurang lebih selama 2 hari. Yang ketiga adalah, nah ini proses penjodohan. Jadi sebelum proses penjodohan, usahakan si jantan duluan masuk ya, duluan masuk. Kita biarkan kurang lebih selama 15 hari. Maksud saya 15 menit ya, bukan 15 hari. Kita biarkan dulu selama kurang lebih 15 menit agar si indukan jantannya bisa beradaptasi. Kemudian yang kedua adalah kita masukkan si cupang betinanya. Nah, si cupang betinanya memang saya buat seperti ini agar tidak terlalu lelah ya, agar si cupang betina juga tetap fokus untuk nanti merawat atau membuat sarangnya ya. Jadi tujuannya adalah agar si cupang jantan ini fokus untuk membuat sarang atau buih-buih untuk persiapan telurnya ya. Tapi ini baru saya masukkan. Ini baru saya masukkan kurang lebih si betinanya hampir 5 menit ya. Baru saya langsung videokan agar nanti kedepannya si kedua indukan ini tidak stres ya, atau tidak terganggu atau tidak terusik. Kemudian kita biarkan, apabila sudah terjadi busa, kita biarkan selama sehari ya. Sudah ada muncul buih-buih, artinya si indukan jantan sudah siap bertelur ya. Tetapi ada kasus juga di mana tidak berbuih tapi bisa kawin. Nanti dia sekaligus kawin, dia akan membuat buih atau sarang ya. Ada juga kasus yang seperti itu. Nah, yang dua ini saya lakukan proses penjodohan, yang ini tidak ya sobat cupang. Ini tidak saya lakukan proses penjodohan. Nah, yang selanjutnya adalah apabila sudah
ada busa atau sudah kita diamkan selama 1 hari ya, ada busa misalkan di daerah sini atau dimanapun terkumpul, baru kemudian si betinanya kita masukkan menjadi satu ya. Artinya wadah penjodohan ini kita angkat dan betinanya kita jadikan satu di satu tempat agar proses breedingnya terjadi ya sobat cupang. Nah, yang paling terpenting adalah jangan pernah kepo ya sobat cupang. Artinya jangan pernah dilihatin atau jangan pernah ingin diberi pakan. Jadi usahakan tempatnya tertutup ya, tertutup. Jangan ada gangguan dari manusia, hewan ataupun berisik-berisik dari lingkungan luar. Sehingga nanti si cupangnya, kedua indukan ini akan fokus untuk melakukan breeding. Nah, biasanya kegagalan pemula ya, khususnya pemula, gagal karena dia sering melihat atau secara tidak langsung dia mengganggu keberlangsungan perkawinan kedua indukan tersebut. Sehingganya kebanyakan gagal melakukan breeding. Diganti indukannya tetap gagal, kemudian dirawat ulang, di breeding ulang tetap gagal. Nah, salah satunya karena kita sering tidak sabar untuk melihat keberlangsungan si ikan cupang itu melakukan proses breeding. Jadi usahakan selama kurang lebih, yang pertama tadi ya, proses penjodohan adalah 1 hari, kemudian proses perkawinan biasanya 1 hari sampai 2 hari. Kalau 2 hari tidak berlangsung juga proses perkawinan, segera ganti salah satu indukannya atau bisa langsung dirawat ulang kedua indukan. Kalau saya pribadi senang banget cross ya, artinya saya tidak satu tipe misalkan krontel ketemu krontel. Saya tidak suka seperti itu karena saya sukanya ada tantangan baru, ada analisa baru lah bahasanya gitu. Oke sobat cupang, nah itu saja yang perlu dilakukan untuk melakukan breeding ya. Saya mereview, biasanya kegagalan pemula adalah pada saat awal dia sudah salah, yaitu karena sering kepo. Jadi yang penting prosesnya sudah diikuti semua, tidak ada yang tertinggal, artinya tidak ada yang terlewat. Insya Allah akan berhasil ya sobat cupang, kecuali memang si indukan atau kedua indukannya memang tidak mau melakukan breeding. Nah, hal satu lagi ya sobat cupang, untuk proses persiapan pada breeding, usahakan si indukan betina ini diberi pakan hidup selama kurang lebih 2 minggu ya, kurang lebih 2 minggu, agar telur yang dihasilkan oleh si cupang betina ini kuat. Nah, biasanya pakan hidupnya saya berikan jentik nyamuk ya, jadi saya selang-seling, pagi saya kasih jentik nyamuk, siang saya kasih pelet, atau malam jentik nyamuk lagi, seperti itu ya. Jadi agar si betinanya full telur, dan nanti kalau sudah full telur, kualitas telurnya itu bagus, dan si burayaknya yang dihasilkan nanti juga akan bertahan hidup. Nah, itu proses persiapan untuk merawat si betina agar betul-betul memang sudah siap untuk kawin atau full telur ya sobat cupang. Kemudian perawatan pada si indukan jantan juga penting sebetulnya, hampir sama seperti indukan betina. Tetap juga kita selang-selingi dengan jentik nyamuk, tetapi tidak perlu terlalu banyak. Yang terpenting adalah kita melakukan grooming. Nah, grooming itu seperti apa? Contohnya seperti ini ya sobat cupang, grooming. Nah, ini mohon maaf ya, masih karena malam saya videokan, jadi dia tidak terlalu kelihatan. Grooming adalah saungkan ya, atau mengadu. Kita adu ya, ini masih tidur ya, artinya sekat ini kita angkat sehingga dia nanti akan menjadi cupang aduan. Nah, ini grooming ini kita
kita pastikan atau kita sering lakukan setiap hari kurang lebih sekitar 10 menit ya sobat cupang. Itu proses persiapan untuk melakukan breeding pada si indukan jantan. Oke, baik sobat cupang. Nah, saya rasa informasi singkat ini sudah cukup. Kalau berguna, jangan lupa di like dan di subscribe atau di share. Kalau ada masukan, ada komentar, silahkan komentar di bawah ini. Oh iya sobat cupang, gimana kopinya? Kalau belum habis, digosok habis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.